Dan hari ini saya mau sampaikan tentang tanda-tanda dari akhir zaman supaya saudara dan saya makin menyadari bahwa yang bersama kita itu Bapa, Putra, Roh Kudus itu ternyata bukan cuma mereka yang manunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi tiga ini yang menjadi satu begitu manunggal dengan kita. Ya, itu saya diberkati banget minggu lalu. Dan kalau itu betul-betul bersama kita, saudara jangan sampai takut masa depan, khawatir akan kehidupan, karena nggak ada sesuatu yang jahat yang bisa menyentuh kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan menyatu dengan saudara dan saya. Bapak Ibu perhatikan, ada 3 zaman di mana roh Tuhan diberikan kepada orang, itu sama, rohnya sama. Yang pertama Elia di zaman Perjanjian Lama. Yang kedua, Yohanes Pembaptis itu punya kuasa urapan Elia. Itu pada waktu kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama. Nah, di zaman sekarang, Maleakhi berkata bahwa aku akan mengirimkan Nabi Elia. Kalau saya merenungkan, yang sekarang ini bukan Elia, tapi Elisa. Jadi ada rohnya Elia, tapi ditambah Elisa. Tapi mirip Bapak Ibu, kejadiannya mirip. Ya. Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis punya tugas membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian goalnya menyiapkan umat bagi Tuhan suatu umat yang layak. Ini waktu kedatangan Tuhan yang pertama. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, pengalaman atau tandanya juga mirip. Kita lihat di sini. Waktu Perjanjian Lama, ini Elia. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini lo ya, di gua? Hai Elia, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jawabannya sebetulnya gak tepat, saudara. Tuhan tanya, kamu lagi apa nih di sini? Dan kalau saudara kita melihat kalimat selanjutnya, kita bisa merasakan keadaan hati Elia. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sebetulnya ucapannya semua benar, saudara. Tapi hati Elia itu sedang kecewa. Kalau di Perjanjian Lama Elia itu di gua, Yohanes Pembaptis di penjara. Guanya Yohanes Pembaptis penjara, guanya Elia ya tempat itu. Sebetulnya Elia hatinya itu lagi gak baik, Bapak. Hatinya lagi gak, kalau yang Kong Yusak sering bilang, sikap hati. Kita semua saudara bisa melakukan apapun ya
bisa ngomong, bisa lakukan tugas-tugas kita dengan baik. Tapi Tuhan selalu memperhatikan sikap hati. Sebetulnya betul apa yang dikatakan Elia. Tapi jawaban inilah yang seolah-olah, kok aku malah mau dipateni, aku mau dibunuh nih. Padahal aku sudah giat loh untuk Tuhan. Itu bahasanya kira-kira begitu, saudara. Mana Tuhan? Kok nggak tolong saya nih? Mereka lagi mau kejar saya loh, mau bunuh saya. Elia lupa, Bapak Ibu. Oh, semua yang dikerjakan itu karena anugerah. Nah, akhir zaman ini juga sama. Ada banyak orang yang secara tidak sadar merasa berjasa seperti Elia. Merasa melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tapi sesungguhnya di dalam hati yang paling dalam, saudara, kadang-kadang kita bisa merasa kenapa tidak dihargai. Kenapa tidak Tuhan tolong? Kenapa keuanganku tidak bertambah baik? Kenapa sakitnya belum sembuh? Kenapa persoalan keluarga kok belum selesai? Kan aku sudah melakukan. Sudah kerja giat loh. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kalau sikap hati kita ya, ditutupi dengan segala sesuatu yang kita nggak sadar bahwa semua yang kita bisa lakukan adalah karena Tuhan. Apapun yang saudara dan saya bisa kerjakan, itu hanya anugerah. Kita bisa bersyukur melakukan bagian kita. Saya senang banget dengerin renungan orang-orang yang belum ke pulau-pulau dengan yang pulau-pulau. Aduh beda. Waktu sebelum pergi sama sudah pergi. Betul-betul ada sebuah upgrade pengalaman yang tidak pernah disampaikan sebelumnya. Saya ikut bersyukur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu pasti nanti ada orang di sana, waduh aku pergi dengan biaya sendiri. Di mulut manis, di perut mules, itu betul saudara. Tahun 87 pada waktu saya ambil komitmen di sebuah pelayanan. Dan kita pergi ke pulau-pulau dengan biaya sendiri. Saya pun mules Bapak Ibu. Semula semangat, tiap pulau. Sumatera baru 2-3 tempat, saya sudah nggak tahan. Kalimantan cuma 1 tempat, Sulawesi saya nggak lakukan. Nah waktu itu semua semangat, amin, yuk. Semua pembicara pergi dengan biaya sendiri, Tuhan pasti pelihara, amin. Tapi pada waktu saya pergi saudara, mules perut saya. Bukan 1 tempat loh. Saudara ini ke 1 pulau. Saya beberapa tempat saudara. Mules. Duit habis. Bisa dalam hati terdalam seperti ini. Aku sudah giat loh. Aku sudah keluar duit loh. Kok Tuhan gak tolong? Yang akibatnya saya berhenti. Saya cuma ngambil ujung-ujung saudara. Sumatera dan Papua. Gak kuat. Yang lebih gak kuat bukan kantongnya. Hatinya. Ini yang bahaya. Makanya dalam sebuah komitmen saudara.
kalau tidak disertai kasih yang ilahi. Makanya saya bilang, kalau Elia, roh Elia buat sekarang kita nggak mampu. Kita butuh roh Elisa yang ada kuasa, tapi ada tahan menderita. Dari 87, terus saya lakukan sampai bertahun-tahun, saudara. Tapi nggak bisa semua. Janjinya pengen tiap pulau, janji di hati. Aku mau. Tapi nggak mampu. Makanya Bapak Ibu yang sudah ke pulau-pulau, bersyukurlah saudara ikut ambil bagian. Kenapa? Karena semua itu didoakan betul-betul sampai rema. Ya, itu sebabnya jaga sikap hati Bapak Ibu. Tuhan sampai bilang kepada Elia, keluarlah, berdirilah di atas gunung itu, di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu. Saudara, seringkali suasana penjara, suasana gua, suasana yang tidak enak, itu membuat kita tidak bisa lihat kebaikan Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan mau ngobrol lebih jauh dengan Abraham, Tuhan bilang keluar dari tenda, keluar. Abraham di dalam tenda, Tuhan sulit ngomong. Begitu dia keluar dari tenda, Tuhan berkata, lihat ke atas. Wih, apa ini? Bintang begitu banyak. Demikianlah keturunanmu. Ada suasana penjara, ada suasana gua. Yang sering kali membuat kita tertutup, saudara. Kita gak bisa lihat Tuhan. Kok begini ya? Bapak Ibu, ada beberapa tanda. Ya, di zaman itu, bagaimana Elia bisa berjumpa, melihat Tuhan. Yang pertama, ada angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Saudara, hari ini sedang ada angin begitu besar. Yaitu kegoncangan ekonomi. Dan ini kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh mengerti kenapa Tuhan izinkan, kita bisa kecewa. Saudara bisa ngomong, waduh coba kalau saya duitnya banyak, dari dulu saya beli emas. Keluar dari gua, lihat ke atas, rencana Tuhan ajaib buat setiap kita. Yang kedua, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Saudara, ini mau gak mau terjadi di mana-mana. Makanya saya ngajak pendoa, ayo doa. Supaya kalau boleh megatrust tidak terjadi buat Indonesia. Gak enak Bapak Ibu. Saya pernah mikir, saudara, rumah saya yang di belakang tuh ya, itu dibangun dengan sangat minim kekuatannya. Maksimal tuh 2 lantai. Dulu paling atas tempat doa buat Bu Linda. Karena bukan ruangan itu sebetulnya begini, tempat apa sih, genteng. Tapi sininya tak pakai ruangannya. Vincent Victor tambah gede. Waktu itu kan rumah depan belum dibangun. Jadi saya bangun, saudara. Saya tanya sama yang ahli. Waduh, sebetulnya gak kuat. Makanya dulu waktu Bantul goyang, wah aku deg-degan, saudara. Tapi saya cuma percaya kasih karunia Tuhan ajaib buat setiap saudara. Sesudah gempa datanglah api.
tetapi tidak ada Tuhan. Jadi ini gambaran saudara, nanti saya akan khotbahkan lebih lengkap kalau Tuhan kehendaki pada waktu kenaikan. Karena tadi pagi ada yang SMS dari Jakarta, Pak, itu gimana caranya yang satu diangkat, satu tidak. Gimana diangkat semua? Ya saya pikir juga kita semua diangkat. Rapture itu semua diangkat. Api ini bicara peperangan saudara. Semua nih dunia sedang goncang. Rusia dengan Ukraine, Israel dengan sekitarnya. Sekarang yang lagi memulai ini India dan Pakistan. Tapi itu belum kedatangan Tuhan. Jadi perjanjian lama sudah memberi gambaran. Itu semua akan terjadi. Apakah seluruh dunia? Kan tidak. Apakah gempa seluruh dunia? Kan tidak. Makanya kita percaya. Yang paling bahaya justru ini. Sesudah api itu datanglah bunyi, apa Bapak Ibu? Angin sepoi-sepoi basah. Kapal itu bahaya bukan lagi ada ombak, saudara. Waktu ada ombak, semua nahkoda, semua fokus. Titanic nabrak es. Karena waktu sepoi-sepoi. Ini yang bahaya. Pada waktu mereka mengatakan semuanya damai, semuanya aman. Alkitab berkata, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Sebagai seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudara, bersyukurlah kalau saudara dalam hidup ada persoalan, ada masalah yang membuat tidak damai. Artinya tidak damai, mikir ada masalah. Bersyukur saudara. Loh kok ada api, ada gempa. Bersyukur. Tuhan sedang membimbing saudara dan saya. Kalau justru damai, tidak dapat flat hidup kita, itu paling bahaya. Nah, ini saudara yang kita harus mau renungkan. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak nih pada kedatangan anak manusia. Kenapa kita harus belajar perjanjian lama? Karena ada kaitannya semua. Alkitab berkata sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, flat, damai, hanya senang-senang, hidup hanya senang-senang, tidak memikirkan yang lain. Sampai kepada hari Nuh masuk, mereka mati semua. Serem Bapak Ibu. Dua hal ini Bapak Ibu, kita lihat apakah sedang ada di tengah-tengah kita. Saudara perhatiin ya, saya ini ke kota-kota, ke tempat-tempat lain. Ada satu tanda yang muncul yang aneh. Yaitu munculnya kafe-kafe. Rumah makan. Tempat minum kopi. Enggak umum Bapak Ibu. Sampai di desa-desa. Saya mau pergi ke daerah Kopeng kemarin. Ada pelayanan ke Kopeng. Sampai saya, loh kok ada kafe di sini? Saya pernah pergi ke daerah mana tuh namanya? Pandean masuk laku sana saudara. Katanya ada rumah makan enak. Mobil diparkir saudara, saya harus jalan loh. Begitu masuk betul rame. Sampai saya nggak habis pikir. 20 tahun yang lalu tidak ada rumah makan di situ. Bukan rumah makannya salah. Bukan kafenya salah. Mereka semua cari makan, cari penghasilan.
Tapi tandanya betul-betul sedang digenapi. Gak pernah saudara kita lihat seperti sekarang. Kafe-kafe baru, rumah makan baru. Saya ke Solo kemarin, lewat. Orang bilang, ini baru Pak. Oh, terus Bapak kalau mau ini jajan sini, ini juga baru Pak. Waduh, bayangin Bapak Ibu. Yang buat saudara dan saya, yang harus kita waspadai adalah perubahan kehidupan. Orang sudah tidak makan untuk hidup, tapi hidup untuk makan. Saudara, Alkitab padahal ngajar loh. Kalau nafsumu besar, kamu dibawa, diajak orang untuk makan enak-enak. Tuhan ngomong apa? Taruh golok. Saudara, salah satu akibat kenapa saya bisa sampai sekarang, di mana setan sudah bilang, kamu tidak lihat cucu, kamu tidak akan jadi kakek. Walaupun 99,9% orang keluarga tuh rata-rata kan punya anak. Saya sama Bu Linda nikah Januari, saya bilang jangan hamil. Hamilnya nanti pulang dari Australia. Mei hamil. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa menutup. Tapi yang saya alami Bapak Ibu, tidak mudah. Salah satu pertobatan yang membuat saya bisa sehat sampai sekarang, itu karena saya taruh pisau. Bapak Ibu tahu, saya ini punya kesukaan yaitu sate kambing. Itu dari zaman saya kecil, saudara. Dan zaman dulu saya nggak bilang, tolong sate kambing, jangan dikasih lemak, jangan dikasih jeroan. Nggak pernah begitu, saudara. Seberapapun, ya saya lahap. Tapi sejak ancaman itu, pas saya pelayanan ke Bandung, saya tanya Lanilan, itu mulai pindah ke Windu tanggal berapa? Bulan ini, Pak, ini. Aku jadi ingat, saudara. Saya nggak pernah mau cerita pada siapapun. Tidak cerita ke istri, tidak cerita ke anak, tidak cerita ke pendeta, hamba Tuhan siapapun. Itu lagi ngobrol gak sengaja habis pelayanan. Pak Yusak bisa ngomong. Tentang, hati-hati lu. Kita nih terutama yang laki. Waktu masih hidup semua lu, saudara. Loh, kenapa Pak? Kamu lihat. 12 rasul semua pria. 12 suku semua pria. Laki ada nilai khusus dari Tuhan. Dia cuma bilang, jangan sampai kamu mencintai sesuatu lebih dari Tuhan. Jangan sampai kita dicintai, didewakan. Tuhan itu cemburu. Saya kaget. Tapi dengan itu membuat saya bertobat. Saya mulai perhatikan roh, jiwa, tubuh. Ini saya mulai belajar seimbang. Sikap saya kepada keluarga, sikap saya kepada anak-anak. Saya nggak mau terjadi pertengkaran. Karena masa lalu saya sudah banyak salah. Saya kalau ngajar anak saudara, kalau belum putus itu kayu, saya nggak berhenti. Saya nggak sadar kutuk sifat papa saya itu bisa nggak sadar. Padahal sudah putusin loh. Saya bilang, Tuhan, aku mau
dengan Tuhan beres, dengan keluarga beres, dan tubuh sehat. Bapak Ibu, itu waktu di Singapura, dokternya sampai bilang, ini tempat saudara, dia bilang, ini penyempitan, tapi bersih. Coba kalau lemaknya tinggi, langsung mampet dia mati. Oh, saya kaget. Jadi ternyata umur panjang dan pendek bukan hanya tergantung Tuhan. Saudara bisa mempercepat, meninggal bisa lama. Makanya makan minum ini ngeri, saudara. Bapak Ibu tanya deh teman-teman tuh, ini pasti ada kan nonton. Saya kalau di Tegal ditanya, Pak Hadi mau makan apa malam ini? Saya jujur, sate kambing. Tapi sudah berubah Bapak Ibu. Saya dulu makan bisa 20, 30, sekarang 10. Dan tanpa lemak, tanpa ati. Padahal atinya tuh yang membuat sedep. Saya bilang tanpa lemak, tanpa ati. Kenapa? Karena dari dulu tuh sejak ngobrol sama Kong saya, beliau tidak berubah, saudara. Saya justru berubah. Mangan ora apa-apa gini, saya bilang saya nggak mau. Jadi Bapak Ibu, ayo belajar bijaksana. Loh, firman Tuhan berkata racun maut tidak akan membunuhmu. Itu konteks penginjilan Bapak Ibu. Jangan mangan ngawur, kuduskan. Itu akan mempengaruhi hidup saudara. Tubuh kita adalah bait Allah, yang setuju katakan. Jangan kotori. Gak ada ayatnya merokok. Tidak boleh merokok. Gak ada saudara, adanya di pom bensin. Tapi saudara tahu, oh ini gak sehat. Saudara kita sudah melihat ya, ini sudah muncul di seluruh manapun. Kafe baru, tempat baru saudara. Boleh datang. Jangan lupa ajak saya, boleh. Tapi bawa pisau saudara. Oh nanti bawa pisau sungguhan nih. Saling ingetin. Jangan gelojoh. Adik tiri saya bisa dipakai Tuhan. Dia bilang, oh kalau ke Tegal, jangan lupa lu dia bilang saya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, dipakai Tuhan. Waduh. Makan minum itu bicara juga tentang uang. Saudara dan saya butuh uang. Tapi jangan sampai uang lebih tinggi nilainya dari Tuhan. Yang sepakat, katakan. Nah yang kedua adalah kawin dan mengawinkan. Bapak Ibu tahu sekarang ada sebuah pekerjaan yang marak. I.O. dan W.O. Event organizer dan wedding organizer. Gak salah. Seperti tadi, kafe banyak di mana-mana, gak salah. Yang salahnya di mana? Banyak orang tua yang takut anaknya tidak dapat jodoh. Terus kawin wae, kamu kawin sembarangan. Sopo sing gelem kawin. Saudara saya kaget loh. Ada bekas supir saya. Sampai tak tunjukin ke Cimeme ini, sopo nih? Saudara, dia tak ajak saya ke Solo dan Jogja. Ada sebuah cerita yang menyentuh saya. Dia bilang, saya kasih undangan ke Bapak. Bapak gak bisa datang, gak apa-apa. Terima kasih berkatnya. Ada satu kalimat yang begini, Pak. Anak saya perempuan ini sebetulnya pernah diminta. Orang kaya, saudara.
Tapi dari seberang. Sangat kaya. Saya diam aja. Tapi saya dan istri saya ambil sebuah sikap. Tidak membiarkan anak saya menikah dengan orang yang tidak cinta Tuhan. Saya kaget. Saya percaya Tuhan akan berikan. Makanya dia menikah anaknya dengan orang yang cinta Tuhan. Jadi hati-hati saudara. Orang tua khawatir bisalah, semua orang bisa. Tapi percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga Bapak Ibu. Amin. Pasti berikan yang terbaik. Buat anak mudanya yang belum menikah, juga engkau harus percaya. Bapak Ibu, ini roh yang serem. Yang membuat roh perceraian terjadi terus menerus. Yang membuat generasi tidak bertambah baik. Mengawinkan karena sudah terjadi hubungan, terpaksa dikawinkan. Ini roh yang sedang kerja. Saya punya teman di sebuah negara. Dia bilang, saya nginep di rumah dia, ada kira-kira 2 bulan, saudara, di Kanada. Satu kali ngobrol, terus tahu dia ngomong sama papa mamanya. Dia bilang, Daddy, Mami, jangan desak saya untuk segera menikah dengan siapapun, karena umur saya sudah 30 lebih. Perempuan, saudara. Saya duduk di situ karena saya nginep di situ tiap hari, jadi saya ikut ngobrol, ikut dengar. Dan aku percaya udah, Daddy, Mami, doa saja ngomongnya gitu. Jangan khawatirkan dia ngomong apa. Tuhan lebih memikirkan saya daripada Daddy dan Mami memikirkan saya. Tuhan lebih sayang saya daripada Daddy dan Mami. Saya dengar kalimat itu, saya kaget, saudara. Sudah, Daddy, Mami doa saja. Bapak Ibu, dia hanya menikah umur 41 kalau nggak salah. Ajaib, saudara. Dia orang kaya. Dia pikir dah, karena belum ketemu, dia putuskan dia mau melayani Tuhan. Dia sekolah Alkitab. Malah ketemu jodoh di situ, saudara. Anaknya 2, cakep-cakep. Diberkati Tuhan. Tidak ada kata terlambat buat Tuhan. Bukan berarti sudah mesti umur 40, jangan khawatir lah. Nanti 2 minggu lagi saya akan cerita, sudah saya bilang akan cerita tentang tongkat Yakub. Gak mudah Bapak Ibu. Waktu saya lihat Vincent dekat dengan A, dengan dan B, Gak jadi. Saudara, semua bisa membuat saya khawatir. Bahkan sudah tahu loh, ini Gaby jodohnya, diberitahu Tuhan. Belum nikah, Gaby datang sama Vincent. Pak, aku punya penyakit ini. Saya kaget. Penyakit yang ada di Ibu Linda. Dan diobati cara seperti ini. Saya gak ngerti, saudara. Saya tanya ke teman yang dokter kandungan. Waduh. Itu gak mudah untuk punya anak. Bayangin. Padahal setan mengancam saya, kamu tidak akan lihat cucu. Bayangin. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau Tuhan yang buka pintu, gak ada yang bisa nutup. Gelisah, iya. Saya ngomong lu, Lin, ajak Gaby yuk ke Penang. Kita supaya Gaby gak kesinggung, kita bilang dolan, kamu gitu. Nanti sampai sana bawa ke dokter. Manusia, saudara, bisa salah. Tapi saya ngucap syukur. Engkau bisa pernah ngomong, Pat, kamu tuh kelemahannya banyak. Kamu gak bisa ngikutin Bahtera. Waktu itu betul, saudara, banyak hal yang saya sulit
ikutin cara lo kok. Waduh, ini kok nggak masuk akal. Waduh, ini pito kok nggak ada rapi. Waduh, ini sudah diatur bertahun berubah. Saya dulu sulit sudah. Tapi beliau aku cuma senang satu. Kamu tuh cepat menyadari kesalahanmu, kamu cepat bertobat. Nah ini. Banyak orang hanya melihat kesalahan orang, tapi dia nggak pekakan kesalahannya. Hidup dijalani terus. Belum tentu Tuhan sedang suka. Saudara tahu, malam itu saya ngomong, malam itu saya diberi mimpi. Vincent, Gaby, ada anak laki 9-10 tahun, tinggi, mukanya kayak mukanya Gaby, saya udah ngomong waktu itu. Kulitnya rada coklat kayak saya. Terus Tuhan ngomong, itu cucumu. Oh, saya kaget. Saya pengennya perempuan. Tapi Tuhan bilang, itu cucumu. Saya baru ingat omongannya Kong Yusak. Kamu lihat, kita yang 4 nih, yang laki hati-hati loh. Karena anak ini bukan sekedar cucu. Ini anak perjanjian. Kemenangan Tuhan untuk saya. Dan karena anak perjanjian, harus laki. Jangan khawatir. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Makin saudara khawatir, makin jauh. Saya juga begitu saudara, saya enggak terus mikirin, waduh kapan aku punya cucu, kapan punya anak, enggak punya, jadi kakek enggak mikir Bapak Ibu. Saya tahu ancaman setan itu masalah destiny. Setan nyebut itu karena setan tahu saya suka anak kecil. Tapi Tuhan tahu, itu cucumu. Oh, saya langsung bilang sama Bu Linda, pasti hamil. Anaknya laki. Itu sudah sekian lalu saudara. Mimpi langsung saya cerita. Tuhan tidak pernah terlambat. Kenapa malam itu saya ditegur? Karena Tuhan tahu sikap hati saya. Saya lemah. Saya nggak mampu. Saya khawatir. Tapi saya takut akan Tuhan. Saya mau ditegur. Kalau sikap saya merasa benar, nggak bakal Tuhan ngomong. Makanya di situ Bapak Ibu. Ya. Saudara kita nih bahaya kalau tidak mengerti Tuhan tuh lagi apa sih? Tuhan seneng nggak sih? Tuhan mood apa nggak sih? Saya kalau teleponin sama Abigail, gak diangkat, padahal online. Kenapa sih kamu gak diangkat? Dia ngomong, Papa kan pengen ketemu Adel. Aku lihat Adel lagi gak mood. Nanti ya Pak, kalau Adel sudah moodnya baik, aku telepon Papa. Saudara, ternyata anak-anak itu penting. Jadi roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi itu semuanya penting. Makanya dulu Kong bisa ngomong sama saya. Kita nih ya hati-hati, kau hati-hati lu Pet. Kamu jangan mencintai anak keluarga lebih dari Tuhan. Bahaya. Makanya aduh, hidup dalam Tuhan kalau gak ada teman, gak ada orang lain, bahaya. Ya, mereka tidak tahu sebelum air bah itu datang. Melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Orang menjalani biasa. Semuanya biasa. Harus merasakan langkah-langkah kaki Tuhan. Sehingga kita ngerasa ini Tuhan suka, ini Tuhan gak suka. Itu bukan dari pengalaman, saudara. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa. Ini semua doanya gak mudah, saudara. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Jadi gak menjamin, saudara. Makanya Kong sering berkata,
Sorga itu tidak gandeng-gandengan. Ini sebetulnya bicara tentang pengangkatan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Suami istri tidak menjamin. Makanya kejar Tuhan dari sekarang. Jangan terlambat. Lalu ia menyadari karenanya berkatanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah. Saudara, jangan kejar kelimpahan. Karena dari ayat ini kita sudah tahu, di kerajaan kekristenan istilahnya, itu banyak orang yang hatinya upahan. Ya termasuk saya. Pengennya yang enak. Pengennya yang tidak keluar uang. Pengennya ya semua yang enak lah. Saya dulu waktu Sumatera saudara, hanya kenal di Padang, ketemu anak Tuhan. Wah itu tidur dibayarin, makan dibayarin. Bukit Tinggi sama. Tapi waktu Palembang, dekat Palembang, Lubuk Linggau, saya mesti keluar uang sendiri. Dari situ lama-lama sudah perut saya mules. Makanya baru mau ke Riau, gak mampu saya. Saya bilang, Tuhan ampuni, kok begini sih? Kayak Elia, kok begini sih? Kok di gua saya? Kok gak enak? Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini yang menarik saudara. Tetapi engkau hai manusia Allah. Saudara dan saya adalah manusia Allah. Ini yang dikhotbahkan minggu lalu. Yang percaya katakan 100% manusia, 100% Allah itu Yesus. Yesus sebagai kepala seperti itu. Ternyata saudara dan saya punya roh yang sama yang menyatu dengan kita. Nah karena kita ini manusia Allah, bukan manusia biasa yang levelnya lebih tinggi dari malaikat. Tuhan berkata jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Kejarlah ibadah. Saudara, kita cuma 1% tapi nggak boleh pasif. Kita harus mengejar. Keadilan harus dikejar. Saya udah adil belum ya? Punya waktu banyak. Untuk Tuhan adil enggak? Untuk keluarga adil enggak? Untuk kesenangan ada enggak? Adil enggak? Ibadah, saudara doa pagi, persekutuan baca Alkitab harus dikejar. Aku ini waktunya untuk Tuhan. Kesetiaan harus dikejar. Kasih, kesabaran, kelembutan, semua itu harus dikejar. Ini baru ciri dari manusia Allah. Kedudukannya sudah bagus. Level kita lebih tinggi dari malaikat. Tapi tanpa kita mengejar, gak bisa. Saya mau dipotongkan destiny saya sama setan. Tapi saya kejar. Saya kejar apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saya kejar apa yang Tuhan suka. Saya buang apa yang Tuhan gak suka. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Jadi ini harus direbut Bapak Ibu. Gak bisa ya hidup ya seenaknya lah. Tuhan sudah sayang kok. Kalau gak direbut gak bisa. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita mesti ikrarkan, kita mesti deklarasi. Bapak Ibu tahu, saya sudah cerita berkali-kali. Salah satu hebat sampai Tuhan membuat Gaby hamil. Itu siapa? Papanya. Papanya Gaby itu bukan orang yang rohannya tinggi. Itu enggak Bapak Ibu. Tapi dia setia dalam perkara kecil.
setiap hari jalan pagi. Tapi sambil jalan pagi dia nggak ngobrol dengan yang lain. Dia hanya berkata, Tuhan aku percaya anakku Gaby hamil. Tuhan aku percaya Engkau membuat anakku Gaby hamil. Tiap hari saudara. Dia ikrarkan. Rohaninya nggak, dia nggak ayat dari Kejadian Wahyu apa enggak Bapak Ibu. Tapi dia setia. Makanya Tuhan tuh paling senang sikap setia, sifat setia. Nah, saudara dan saya tahu kita nih kondisinya seperti ini. Ayo kita baca. Yang percaya 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ngomong, yang lama sudah, sesungguhnya yang baru sudah. Kita menyatu dengan Allah Tritunggal. Amin Bapak Ibu. Uang dan yang lain, percayalah itu akan mengejar kita. Kita tidak mengejar mereka seperti dunia mengejar. Kemarin ada orang hubungi saya. Pak, ini punya kesempatan. Saya udah kenal begini-gini dia ini. Sekolah Bapak, bangunan ini, bangunan itu. Ini kesempatan. Tidak ada cara lain. Orang itu hanya mau ketemu Pak Pitus Hadi. Saya bilang, waduh, saya kebaktian. Bisa nggak jamnya berubah? Tidak. Bayangin Bapak Ibu. Hanya pagi jam 8. Boleh nggak saya wakilkan orang saya, orang sekolah atau apa? Tidak. Saudara saya tadi malam saya bisa, Lin tolong kamu khotbah yang pagi. Saya bisa minta tolong siapapun, tolong khotbah pagi. Tapi saya belajar nilai kesetiaan. Saya bilang, Pak ada cara lain? Tidak. Kalau Bapak mau ketemu, hanya Minggu jam 8 pagi. Saya bilang, maaf Pak, saya pilih tidak. Saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tadi pagi saya cerita. Dulu pertama kali di beberapa tempat saudara, beberapa kota, seminar Isakar. Di sebuah kota ini ada orang yang semangatnya luar biasa. Sebulan sekali loh, bukan seminggu sekali. Lama-lama saya lihat bulan depan datangnya telat. Bulan depan datangnya pas khotbah. Bulan depan khotbah selesai, kebaktian selesai nongol. Jadi saya nggak tahan, saya bilang, kamu kenapa? Ini sebulan sekali acara. Bapak Ibu dia tahu dia ngomong apa? Pak, saya dapat warisan dari orang tua angkat saya. Loh, urusannya apa? Ya saya harus konsentrasi, saya harus fokus, saya harus berdoa. Uang ini buat bisnis apa? Saya bilang, kamu salah. Kamu panitia utama. Kamu tidak setia. Kemarin terakhir ke Jakarta, saudara. Saya dengar saya sedih. Dia telepon saya, dia, Pak tolong doain. Apa sih? Kenapa? Rumah saya jual. Usaha saya bangkrut. Saya enggak mengutuki dia. Saya bilang, kamu bertobat. Kamu ingat dulu apa yang saya ngomong sama kamu. Belajar setia. Jangan tinggalkan panggilan. 1 bulan sekali loh. Kamu ingat? 1 bulan sekali kebaktian. Dan kamu panitia utama. Begitu dapat uang saudara. Hatinya berubah. Saya bilang, Tuhan sayang kamu. Usahamu bangkrut. Rumahmu dijual. Tuhan sayang izinkan. Percayalah. Kalau kamu sungguh bertobat, kutuk akan berubah jadi berkat. Saya bilang saudara,
Saya nggak kutuki dia, saya nggak salahin dia. Saya bilang kasih Tuhan, anugerah Tuhan, ajaib. Mengalahkan kelemahan-kelemahan kita. Yang percaya, katakan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Semua kita mesti bangkit cinta Tuhan. Rencana Tuhan pasti jadi buat setiap kita. Jangan nomor duakan dia. Kamu jangan sampai ngasih anak-anakmu lebih daripadaku. Saya bilang, Pak, kok aku gak merasa? Nah itu yang bahaya. Dia bilang, kamu bersyukur. Saya gak berasa loh Bapak Ibu. Kamu bersyukur. Kamu sadar. Jadi ayo hari ini. Percayalah Tuhan sangat baik buat saudara dan saya. Yang percaya katakan. Katakan bersama saya Tuhan Yesus. Kasih-Mu ajaib. Anugerah-Mu mengalahkan setiap kelemahan kami. Aku percaya tubuh dan darah Yesus adalah kekal. Mengalahkan semua dosa. Malam ini Tuhan, beri aku kemampuan merasakan moodnya Tuhan. Beri kepekaan akan dosa. Tegur kami Tuhan. Cintai kami Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan yang ajaib. Ini adalah tubuh dan darah Yesus. Saudara makan dan minum. Kekekalan itu masuk dan membuat kita yakin Bapa, Putra, Roh Kudus menyatu dengan kita. Dosa tidak tahan dalam hidup kita. Kelemahan semua kalah. Setan tidak bisa menyentuh. Kematian tidak bisa menyentuh. Kebangkrutan tidak bisa menyentuh. Semua akan menyingkir. Yang terbaik yang dari Tuhan memulihkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kami berkenan di hadapan-Mu. Sehingga langkah-langkah kami Engkau bisa rekayasa. Kalau seandainya kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Karena Engkau angkat tangan kami. Dan Engkau berkata berjalan bersamaku nak. Kau akan lihat pemulihan lebih hebat yang terjadi. Beri kami Tuhan hati yang setia. Sehingga Engkau tetap menjadi yang utama dalam hidup kami. Jangan izinkan hati kami bergeser sedikit pun. Jangan ada ilah-ilah lain di hidup kami Tuhan. Buat Engkau jadi segalanya. Berkati kami dengan kasih kemurahan-Mu. Berkati kami dengan roh kesetiaan milik-Mu. Sehingga roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami diberkati Tuhan. Kami terima berkat ini dari Allah Tritunggal. Dari Tuhan Yesus Kristus yang kami mengenal Bapa dari nama ini. Terima kasih Tuhan, melimpah, meruah atas hidup setiap kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya, menerima, katakan amin.